Pas udah rada jauh, tiba-tiba ada satu jalan yang anjir kata saya teh, kaget gitu kan. Tiba-tiba di depan, lah kok ke kuburan gitu. Ada satu kakek-kakek jauh, baju putih gitu kan, si bajunya bolong-bolong, teriaknya tuh saya masih ingat gitu kan, saya ada di mana-mana. Kayak ngedenger apa ya, kayak suara gitu kan, suara yang kayak cekik gitu kan, tawa. Itu pas saya mau itu pas momen mau ini lagi lonceng tiba gitu kan, tiba-tiba saya diem. Dia kayak tiba-tiba di atas diem. Dia bilangnya, "Mas, mau kemana? Kan saya udah ada di sini." Sumpah guys, banget. Itu udah saya terobos aja ke gerbang. Tell me your other side. Halo, selamat malam sahabat Dimensi. Kembali lagi bareng aku Diana Wanda di Kamar Misteri. Jadi kali ini aku datangan salah satu narasumber, namanya Vero. Nah, Vero ini tuh salah satu driver ojek online ya, yang dimana ada pengalaman mengantarkan paket ke alamat yang memang tidak ada di manapun ya. Jadi mungkin cerita selengkapnya ada di Vero. Boleh langsung aja Vero. Oke. Langsung aja nih ya. Nongkrongnya di situ gitu kan, bersama teman-teman gitu kan. Pada jam 7 malam. Ini kejadian di tahun 2021 ya? Nah, pas mangkal di situ sekitar jam 7 saya mendapatkan orderan ke arah alun-alun. Saya ambil dulu, terus saya balik lagi ke daerah Pascal. Waktu saya lihat pendapatan, ternyata masih kurang 100.000 gitu kan. Aduh, ini masih kurang 100.000. Mana udah malam gitu kan, udah ya jam 7-an lebih lah gitu kan. Belum penuh target gitu kan. Duh, kata saya gimana ya. Udahlah, diam dulu lah. Sugan dapat gitu kan ya, bismillah gitu kan. Udah sampai itu jam dulu sama teman-teman. Tiba-tiba dapat lah satu orderan. Gue send paket gitu kan, ngambil paket di satu lokasi di Pascal itu. Diambil lah sama saya. Nggak cukup, nggak terlalu besar sih ya, sedang lah, pas lah saya ambil. Pas gitu saya lihat dulu di map, ke daerah Mama Toha, saya cek dulu kan. Saya cek dulu, saya lihat Google Map dulu. Takutnya kan waktu 2021 kan masih Covid ya. Masih COVID kan ya. Karantina, jadi takutnya gerbang atau portal tutup kan. Nah, saya cari-cari dulu aja lah gitu kan di Google Map. Oh, ini kayaknya enggak nih. Oh, sini enggak. Oh, di sini enggak. Ya udahlah. Gas aja tuh. Awal-awalnya si Google Map tuh masih standar aja gitu. Masih bisa jalan lah. Masih bisa jalan gitu kan. Maju aja. Pas tiba-tiba di satu lokasi tuh di portal. Oh iya. Di portal. Jalan masuk portal lah. Udahlah, putar balik lagi. Yang ke sebelah sininya di portal lagi gitu kan. Waduh, ini kesini lagi portal. Itu udah 4 kali itu portal terus gitu kan. Jadi aduh, ini harus kemana gitu kan. Jalannya bingung gitu. Harus kemana lagi. Udahlah, cari Google Map. Nah, di situ tiba-tiba si Google Map tuh sedikit agak error. Tiba-tiba, waduh, ini apakah nggak ada kuota atau apa gitu kan. Saya coba cek dulu kuota. Positive thinking dulu. Wah, habis kuota ini kayaknya. Coba cek, tapi masih ada gitu kan kuotanya.
sinyal full kata saya teh. Di sini juga nggak ada gedung-gedung kayak beton gitu kan. Biasanya kan kalau beton doang sinyal kan nggak ada. Nah udahlah, cobalah ngechat customer. Pas ngechat customer, kok lama nggak ada balas-balas. Kata saya teh, Kak ini saya udah ke tempat tapi semua gangnya pada di portal, tutup gitu kan, tutup karantina mandiri di portal. Belum dibalas tuh, saya nunggulah, adalah 10 menitan baru dibalas. Dia ngasih satu jalan, saya lupa gitu namanya jalan apa. Nah itu kan posisi si map kan masih error. Nah waktu saya coba masih cari kok masih error. Waktu dia ngasih satu jalur alamat, nama jalan gitulah, saya masukin, tiba-tiba si Google Map tuh lancar gitu kan. Jalan lagi. Jalan nih. Ada jalan nih. Karena kan itu nganterinnya ke satu komplek yang di daerah Momotoha. Ada satu jalan nih. Wah, udahlah jalan ini. Tiba-tiba dulu nih kata saya tadi. Kok tiba-tiba ke satu wilayah yang awalnya sepi gitu kan. Sepi yang kayak disebut leuweung, hutan lah, hutan gitu, banyak pohon-pohon gitu kan, lampu nggak ada orang gitu kan. Kata saya teh ini benar gitu ke situ gitu kan. Di situ teh saya berpikir dulu lama gitu. Duh ini gimana kata saya teh. Sempat ada perasaan ragu gitu kan, karena lihat jam, waduh udah jam 8 lebih gitu kan, hampir mau ke jam 9 gitu kan. Saya lihat jam, waduh udah 9 lebih. Ini tapi paket udah mau nyampe tapi gitu, paket ini. Tapi waktu lihat di map dekat sih kata saya teh. Kurang dari 1 kilo, sekitar ya 800-900 meteran lah. Saya lihat, tapi ini dekat, tapi ini gimana? Aduh leuweung kata saya teh, hutan gitu kan ya. Aduh, saya pikir-pikir dulu, saya coba chat ke customer. Kak, mohon maaf, ini nggak ada jalan lain kata saya teh. Saya agak serem kata saya teh. Lama tuh, tetap masih lama tuh dia teh. Waduh, lama. Mana lama, mana lagi sendiri gitu kan, sepi. Lihat kanan kiri nggak ada lampu gitu kan. Ya masa COVID itu kan emang bener-bener orang jadi di rumah gitu kan, jadi nggak ada aktivitas di luar gitu kan. Dan terus saya coba masuk tapi agak ragu nih, maju ngerem gitu kan. Maju bingung tapi mundur lagi, lihat kanan lihat kiri, takutnya kan dalam hati saya tuh, ada orang dong di belakang gitu kan, jadi bisa ngikutin gitu kan, jadi bisa ngikutin dia gitu kan, bareng motor kayak mobil kayak atau orang lagi jalan gitu kan, nggak ada sama sekali. Tapi nah tiba-tiba ngebales dengan jawaban singkat G gitu, kayak G doang gitu, G. Saya kaget gitu, wah ini customernya jutek banget gitu kan, jutek banget kata saya teh. Kata saya teh gimana? Saya pikir-pikir dulu. La haula wala quwata we kata saya teh lah. Saya teh sambil jalan. Ya udahlah, bismillah lah. Masuklah itu kan, masuk. Ya emang suasananya kayak posisinya ya hutan gitu kan, gelap gitu kan, gelap. Tiba-tiba pohon rinding gitu kan, kayak angin gitu kan. Itu kan tiba-tiba merinding gitu kan. Kebayang sih ya. Kebayang gitu kan, set maju. Kok lama majunya teh kan. Saya lihat map lagi. Tapi ini 900 meter kata saya. Tapi kok jauh gitu, jauh banget gitu. Kayak sama jauh. Nah, satu pas udah rada jauh, tiba-tiba ada satu jalan yang anjir kata saya teh, kaget gitu kan. Tiba-tiba di depan, lah kok
ke kuburan gitu. Malah ke kuburan. Jadi udah habis hutan tuh kuburan gitu. Jalan buntu. Udah nggak lagi jalan gitu kan. Kanan kiri udah nggak ada gitu. Ya kanan kiri Ya pohon lah, pepohonan yang nggak bisa dilewatin lah. Anjir, kata saya tadi situ teh. Pas lihat teh, kok malah ke kuburan gitu. Waduh, saya teh gimana ya? Mau balik lagi jauh gitu kan? Udah keburu ngelewat gitu kan? Udah keburu maju gitu kan. Aduh, ini teh tiba-tiba si Maps. Tapi kok si posisi Maps tuh kayak nggak maju gitu. Dia tuh kayak stucknya tuh masih di 900 meter awal gitu, yang dikasih awal sama si customer gitu kan. Waktu saya motoin ini lewat hutan gitu kan, kok ini Maps-nya nggak maju gitu kan. Kan kadang si Maps tuh suka bikin nyasar orang kan, kadang kan. Entah itu karena sinyal atau apapun gitu kan. Kadang si Maps tuh kadang bikin nyasar gitu. Ini saya pikir lagi, ini bener kesini gitu. Dapetnya saya itu kan, ini pertama hutan, kedua kuburan. Kok? Tapi masih positive thinking ya kamu emang? Awal-awalnya positive thinking gitu kan. Awal-awal positive thinking. Tapi gimana? Tapi ya tetap aja lah hati mah kayak, waduh, kata saya, deg-degan mah ada, deg-degan ada. Kayak pikiran udah mau di positive thinkingin. Susah gitu kan, karena udah ngelewatin hutan dulu. Udah serem banget juga ya. Vibe-nya udah serem gitu kan. Yang pertama lewat hutan, yang kedua kita lewat kuburan gitu kan. Pas gitu, saya pikir lama, saya ngechat coba. Kak ini tetap, saya masih ngechat gitu kan. Kak, mohon maaf, ini bener jalannya kesini gitu kan. Itu nggak ngebalas sama sekali. Nggak ngebalas sama sekali selama 30 menit. Aduh, itu kamu kayak gimana, Fer? Nggak ngebales selama 30 menit itu. Ya udahlah gitu kan. Masih udahlah, pikir positif gitu kan, walaupun sebenarnya hati udah nggak enak gitu kan. Udah takut ya. Udah kayak aduh ya Allah, apalagi ini gitu kan. Ya udahlah, bismillah, jalan set. Tiba-tiba waktu jalan, padahal posisi saya kan bawa motor, tenang aja, udahlah tenang gitu kan, santai. Nyoba buat ini ya, nyoba buat menenangkan diri sambil nyanyi apa kayak gitu kan. Ya udah nyanyi lah gitu kan, gitu kan, sambil nyanyi biar relax gitu kan, si hati tenang. Tiba-tiba, padahal itu posisi saya bawa motor pelan banget gitu kan, nggak kenceng, nggak ngebut. Tiba-tiba si paket itu jatuh. Yang sebelumnya di jalan mau sengebut apapun juga tiba-tiba jatuh lah. Net kata loh, paket di belakang gitu kan. Saya pikir kok bisa jatuh gitu kan, padahal saya di hutan agak ngebut, nggak jatuh gitu, cuman kotak kecil gitu kan, sedanglah masuklah ke motor tengah lah gitu kan, dan kehalang sama kaki gitu kan, otomatis kan kemungkinan jatuh kecil. Kecuali kalau kita si paket itu disimpan di belakang di tali, itu ya kemungkinannya ada lah gitu kan. Saya teh udah pikiran teh udah kemana gitu. Yang tadinya nyoba positif thinking malah ke distract kayak ini tarik gitu. Ya lihat kanan kiri. Astagfirullah, kata saya teh, astagfirullah. Itu walaupun laki-laki disebutnya dia kan menangis, tapi saya situ nangis gitu. Karena ya udah karena takut ya Allah, kita itu sambil nangis di situ. Ya udah mencoba, dan tiba-tiba kok si posisi paket sama motor saya itu berjarak kayak 3 meter 4 meter lah, agak jauh lah. Agak jauh ya, kalau jalan tuh agak kita takut ya. Aduh, kata saya teh, ini gimana mau balik gini, mundur, karena kan kalau mundur juga berat juga kan, karena si jalurnya kan tanah gitu kan, tanah batuan gitu kan, yang gede-gede. Licin lah. Kalau ngebut mundur berat gitu kan. Udah saya ambil pelan-pelan, ambillah si paket itu, simpen lagi di motor, udah nyalain lagi motor.
Nah di situ teh pas mau nyalain teh tiba-tiba belum nggak bisa nyala. Motor tuh mendadak gak bisa nyala. Motor tuh mendadak gak bisa nyala. Aduh gitu kan. Iya, Pikirannya udah stres banget itu ya. Udah stres banget, udah kayak aduh ini apa lagi ini kata saya teh. Udah coba-coba gitu kan di starter gitu kan. Waduh gak nyala-nyala ini. Saya coba lihat-lihat. Kan seharusnya yang namanya kuburan tuh kan ada penjaga kuburan gitu kan ya. Iya, ya, ada yang jagainnya. Ada jaga kuburan. Kuncennya, ya. Nah, itu kuncinya bisa kan suka ada gitu kan. Ini benar-benar nggak ada gitu kuburan. Kosong sendiri ya. Karena bener. COVID juga kali ya. COVID juga. Karena kan yang saya tahu gitu kan, saya juga kalau lihat kuburan itu kan suka ada satu rumah atau saung yang emang itu buat tempat kuncinya atau gitu. Ini nggak ada sama sekali. Kanan kiri kayak gelap semua. Kanan kiri hutan, depan kuburannya. Kanan kiri ini hutan itu ya Allah, kata ini gimana? Hutan. Udah pertama ngelewatin hutan, sekarang masuk itu tengah-tengah gitu kan, tengah-tengah kuburan gitu kan. Udah tengah-tengah kuburan. Aduh, kanan kiri batu nisan kata saya teh. Motor mati gitu kan. Anginnya udah angin gak enak aja, angin udah kayak aduh. Iya. Wah bulu kuduk teh udah merinding aja, udah merinding aja gitu kan. Aduh ya Allah kata saya teh ini gimana. Saya coba-coba, itu teh rusuh terus gitu. Cepet. Weh, nyala motor nyala. Karena kan saking takut gitu kan. Dipaksain ke distrik itu. Aduh, ini saya standarin gitu kan di gojlah gitu, diselah gitu lah, diselah. Sepoma itu nyala kata saya. Aduh, ya Allah gimana? Tiba-tiba nyala, pasti gitu, pas sekali, dak, nyala nih. Saya langsung agak ngebut lah di situ. Iyalah. Tong gitu kan. Udah gak karuan tuh. Udah maju. Tapi kok pas maju tiba-tiba, kok ini lama banget gitu. Ini sampai nyampenya kapan gitu kan. Nyampe ke tujuannya. Ya Allah itu udah gak karuan lah perasaannya. Hati udah gak karuan. Kayak mata udah nangis gitu kan. Kayak ya Allah. Pengen pulang deh. Tapi dalam itu aduh, kayak gini mah gak akan diambil. Ya, nyesel gitu kan. Nyesel gak akan diambil gitu kan. Ya udahlah, maju udah kayak perasaan saya udah jauh banget gitu kan. Tiba-tiba ada satu kakek-kakek jauh, baju putih gitu kan. Si bajunya bolong-bolong. Pas di deket, dari situ waktu saya lihat kakek-kakek itu agak tenang dikit lah. Agak tenang. Ada orang nih gitu kan. Ada orang nih. Nah dia di tangan kirinya dia itu pegang ember, kanannya di atasnya itu cangkul gitu kan. Cangkul. Udahlah positive thinking lah, yang penting ada orang gitu kan. Saya mah wah kuncen ini gitu kan. Wah kuncen ini, udahlah. Dalam hati, wah alhamdulillah lah, agak tenang dikit lah pikiran udah kan. Maju, agak cepetin, waktu si kakeknya saya pelani. Tapi waktu saya pelani, kakek itu terus maju gitu kan. Saya pakai ya biasalah kan, karena orang Bandung dah gitu kan, pakai bahasa Sunda gitu kan. Bah, punten gitu kan, kayak maaf gitu. Permisi gitu kan. Maaf. Ini saya mau ke komplek ini masih jauh nggak? Dan si kakek itu bilang, "Ente dah, sakadap deui." Dengan nada dingin gitu kan, kayak kalem. Kayak kalau di Indonesiain kayak nggak ada, sebentar lagi nyampe gitu kan. Sebentar lagi. Udahlah. Dan dia pun waktu saya bilang permisi, lagi nanya dia nggak ngebalik gitu kan. Oh, jadi dia lempeng aja jalan. Dia lempeng aja udah gitu kan. Si matanya udah lempeng aja gitu kan. Udah saya ya udah. Oke, makasih gitu kan. Waktu saya jalan, terus dia bilang, dia kayak teriak gitu. Teriaknya tuh, saya masih ingat gitu kan. Saya ada di mana-mana.
Aduh, merinding banget. Sumpah. Saya ada di mana-mana, gitu kan. Waduh, kata saya teh. Lah kok kakak itu bilang gitu. Terus saya lihat kaca spion kan sebelah kiri. Itu ya si mukanya kayak disebut hancur bisa gitu kan ya. Banyak luka-luka lah. Dan di badan siapa bukan sih? Kayaknya bukan gitu. Kayaknya bukan gitu kan. Aduh, kata saya teh, ya Allah, udah itu nangis makin kejar aja, udah nangis makin nangis, senangisnya udah maju terus ke kuburan teh. Nah, dah ketemulah jalan gede. Ya, jalan raya. Jalan raya. Udah banyak lampu lah. Alhamdulillahirabbil alamin gitu kan. Selamat keluar gitu kan. Keluarlah dari tempat itu. Keluar dari tempat itu ada warung. Aduh, karena kan capek gitu kan, kayak udah mental udah kena gitu kan, kayak pengen istirahat lah gitu kan, pengen istirahat, kayak pikir, aduh ini customer nanyain nggak ya kalau saya istirahat gitu kan. Saya pikir teh, udahlah, masa bodoh lah kata saya teh, pikirannya teh, yang penting istirahat dulu aja deh. Beli minum, udah biasa di warung ngobrol, ngerokok dulu kan, minum dulu air putih, tenangin dulu pikiran gitu kan. Saya diem aja udah kayak ngulang aja gitu. Ngulang ya udah. Lanjut lagi lanjut lah. Nah udah nemu lah si komplek tuh. Oh, komplek yang dituju tuh ada gitu. Di komplek yang di daerah Muhammadiyah itu ada gitu kan. Tujuannya, waduh, alhamdulillah kata saya nyampe. Seneng dong. Tas waktu saya maju, Pak, ada pas security. Semalam Pak mau kemana? Oh ya Pak, saya mau ke jalan nomor sekian ini, gitu. Alamatnya ini, nomornya ini. Oh iya, Bapak tinggal lurus, belok kanan, belok kiri. Nah nanti ada di situ, daerah situlah, pokoknya jalan itu mah. Nah, udahlah saya masuk. Nah waktu ke jalan komplek itu tuh nggak ada si nomor rumahnya itu teh. Nggak ada. Jadi yang waktu saya kan, ini kan kanan nomor genap, gitu kan. Yang di kiri nomor ganjil, gitu kan. Sedangkan nomor dia ganjil gitu kan. Sedangkan tapi ini alamatnya benar kata saya itu ya. Kata kompleknya benar gitu kan. Nama kompleknya benar gitu kan. Alamat jalan di kompleknya benar. Tapi kok nomornya nggak ada kata saya itu. Saya putar balik terus. Tapi kok ini nomornya puluhan gitu. Tapi puluhan. Tapi ini dia ratusan. Nah yang ini di alamat dia yang itu itu ratusan. Saya coba bolak-balik. Nah waktu pas di ujung sebelah sananya ada saya nemu satu gang. Satu gang. Ya seginilah si gangnya. Tapi si gang itu pakai gerbang gitu. Pakai gerbang. Nah, si gerbang itu ya emang udah ngebuka gitu kan. Oh kesini meren kata saya teh. Masih positive thinking gitu kan. Masuklah. Terus ada 3 rumah gitu berendet kayak, tapi si 3 rumahnya itu nggak berjajar gitu. Kayak ini satu di sini, satu di sini, satu tengah situ gitu kan. Oh jadi 1, 2, 3 gitu. Kayak 1, 2, 3 gitu kan di sini gitu kan. Aduh, tapi itu suasana di daerahnya yang masuk gang saya itu rumahnya itu gelap semua. Kamu nggak pikir aneh-aneh atau yang penting ketemu di rumah ini? Kepikiran aneh karena kan udah ke distrik yang awal. Yang pertama itu, pertama hutan gitu kan. Kuburan. Kedua kayak gitu kan. Ini apa lagi kata saya teh. Ayo udahlah. Tapi ada. Nah si rumah yang saya tuju itu ada di tengah-tengah itu. Oh di tengah-tengah itu rumah. Tengah-tengah itu rumah. Alamat itu gitu kan. Udahlah nyampe lah. Yang penting si paket ini nyampe gitu kan. Si paket ini nyampe gitu kan. Saya motor simpen. Nah si rumahnya itu kan gelap kan lah. Tapi ini benar rumah gitu. Tapi kok gelap, nggak ada sepi gitu kan. Berarti kan kalau komplek itu kan harusnya terang gitu kan ya, terang lah, minimal terang ada lampu.
atau enggak minimal ada mobil atau motor. Iya. Ini nggak ada sama sekali gitu kan. Hanya rumah itu aja. Hanya rumah itu aja gitu kan. Hanya rumah itu aja. Kata saya ini nggak ada motor atau mobil atau apa gitu kan ya. Sendal itu udah anjir ini apa lagi, kita saya udahlah. Negatif udah negatif karena kan masalahnya kan momen pertama kali gitu kan. Dikasih momen jelek. Dikasih momen jelek gitu kan. Ada momen gila lagi. Gak momen gila lagi. Aduh ini 3 kali kayaknya nih, hampir mau 4 kali gitu kan ya. Momennya aduh ya udahlah. Nah kalau saya nyari bel nggak ada, adanya lonceng gitu kan. Lonceng lah. Aduh, saya aku udah negatif si rumahnya itu kan. Si rumahnya itu nggak ada bel. Saya nyari bel, nggak ada bel gitu kan. Udahlah lonceng gitu kan, tring nggak keluar tuh. Sekali lagi deh, tring padahal itu kenceng gitu kan. Iya suara pakai tenaga gitu kan. Lonceng tuh emang kenceng ya. Kenceng kan lonceng itu kan. 3 kali tuh nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar. Nah saya coba telepon lah, tiba-tiba nggak aktif. Customer dan yang penerimanya tuh nggak aktif. Nggak aktif. Kok nggak aktif gitu kan? Nah dalam pikiran saya pikir ini mau nanya ke siapa? Iya. Gitu kan? Bingungnya udah malam ya. Kan rumah yang satunya lagi dan yang ininya gelap juga sama gitu kan suasananya. Jadi si rumahnya itu sama persis gitu kan. Saya sambil kayak komplek lah gimana klaster gitu kan, ya. Klaster. Kayaknya ini bukan klaster yang beda gitu kan. Saya pikirnya ini beneran klaster beda lagi gitu kan. Klaster beda lagi. Gitu kan. Saya coba jalan gitu kan ke atas modelnya sama gitu kan. Sama. Udah klaster mungkin lah klaster. Iya. Pikirnya klasik gitu kan ya. Lonceng. Tapi kok gelap. Tapi ya pikir tapi di sebelah sana terang. Tapi kok di sini gelap ya kata saya. Gitu kan udah negatif aja gitu kan situ. Waduh, di telepon nggak aktif. Gitu. Jadi kan? Keputusan kamu di situ tuh adalah kan karena di telepon nggak aktif gitu rumah kan. kosong. Rumah kosong gitu kan. Gimana ini gitu kan nganterin paket gitu kan. Ya Allah udah ngetok gitu kan, udah kunciin paket. Permisi gitu kan. Assalamualaikum. Gak ada nyaut. Gak ada nyaut bu, paket. Saya udah kencang gitu kan, bersuara paket. Saya teh. Ada itu emang ya mungkin udah kayak itu tiba-tiba kayak ngedenger apa ya kayak suara gitu kan, suara yang kayak cekikik gitu kan, tawa itu pas saya mau itu tuh pas momen mau ngeini lagi lonceng tiba gitu kan tiba-tiba saya diem. Kayak ngepatung gitu kayak aduh ini apa lagi gitu kan. Suara nggak Fer? Kayaknya aduh Fer jangan Fer. aman nah gitu tuh ini apa kata saya gitu kan. Waduh diem udah pikiran tuh udah kemana aja gitu udah negatif aja kata saya. Cekikik udah lepasin. Tiba-tiba kayak suara kayak ada di sini tapi nggak ada orang gitu. Itu apa anjir? Nah tiba-tiba pas saya sudah diem gitu kan, pas ada bilang saya ada di sini. Ada suara itu kan, saya diem. Pas ngebalik itu di rumah yang pertama itu, yang depan itu, tiba-tiba ada sosok. Sosok kayak perempuan gitu kan, kayak panjang gitu kan. Dia diam gitu. Kayak gitu ya. Saya udah kayak gini.
Astagfirullahaladzim. Itu saya nangis kejer banget. Udah langsung kayak gini aja saya tadi teh. Astagfirullahaladzim. Bu, paket bu, itu ke rumah yang ke rumah bu, tujuan. paket bu. Ada sosok perempuan rambutnya panjang. Rambut panjang, dia sampai bilang saya itu terus ulang-ulang gitu kan. Saya di sini gitu. Saya di sini gitu kan. Maksudnya kan saya lagi bilang paket. Saya bilang paket, dia nyaut terus. Saya ada di sini. Pas saya lihat lagi, anjir itu, wah itu mukanya, aduh serem banget kayak. Pucat kah? Ya hancur, setengah hancur sih, setengah mulus, setengah hancur. Aduh. Gitu. Terus dia kayak gini aja udah. Aduh Vero, aduh gak kuat banget. Gitu kan, Sumpah merinding banget aku. Sambil kayak dia tuh senyum yang menakutkan gitu kan. Terus kayak ada kesan kamu tuh bercandain ya, kayak ada di sini. Saya ada di sini. Saya udah, saya tuh nangis itu kan paket. Nah, tiba-tiba pas saya berdiri itu si suara itu hilang. Saya di sini. Senyap aja. Senyap. Aduh, saya bingung karena waktu saya ngebalik, tiba-tiba ada lagi si kakek-kakek itu. Kakek-kakek yang ditemuin pertama itu. Ditemuin pertama itu ada lagi. Ada di mana-mana itu. Dan waktu dia bilang, kan saya sudah bilang, saya ada di mana-mana. Jadi, aduh. Di situ saya langsung lari kejar. Saya lari keluar itu kayak, padahal waktu saya masuk ke si klaster ini tuh ya, ke klaster yang tersebut tuh, itu nggak jauh gitu kan, tapi kok ini kayak puter-puterin gitu kan, tiba-tiba, nah itu kayak, aduh tuh saya udah nangis ya Allah, saya pikir ya Allah ini udah pertama hutan, kedua kuburan, ketiga ketemu kakek-kakek, malah ini ke rumah ini malah ada, wah udah segala macam gitu kan. Terus pas gitu tiba-tiba di gang, nah itu udah ada gang. Iya, di gerbang gang. Gerbang itu kan. Tiba-tiba ada sosok si perempuan yang tadi. Aduh, ketemu lagi gitu kan. Dia kayak tiba-tiba di atas diem. Dia bilangnya, Mas, mau kemana, kan saya udah ada di sini. Sumpah guys, merinding banget. Itu udah saya terobos aja ke gerbang. Motor ditinggal. Aduh, Fer itu, anjir. Itu motor benar-benar, pokoknya udah bodo amat. Udah bodo amat gitu kan, nggak mikirin motor, mikirin motor, nggak mikirin apa, udahlah, les aja udah. Saya lari lah itu, maraton kamu ya? Maraton aja udah gitu kan. Nyampe lah ke pos satpam yang pertama. Iya. Sudah gitu. Tiba-tiba si satpam kan kaget gitu kan. Kenapa kok ya? Pak kenapa? Terus ada temennya yang pertama itu, Pak, bukannya tadi bawa motor? Ya Pak, tadi saya kesana, saya ceritain lah tadi, Pak, saya ketemu sosok yang tadi perempuan gini-gini. Ya, di mana? Di sana Pak. Terus motor di mana? Saya tinggal di sana pada waktu Bapak di tas itu kan ada gang. Ada gang. Dan dengar suara lagi gak sih? Aman. Gila, ini sumpah guys, ini podcast yang paling aku rasain. Gila, ini banyak gangguan kesini juga guys dari tadi. Nah terus waktu gitu deh, satpamnya bingung. Lah, gang apa Pak? Tadi saya masuk ke gang itu. Gang yang mana Pak? Ya udah Pak, ikut sama saya. Udahlah. Waktu saya kembali, saya cerita lah gang. Nah, gang yang mana? Gang yang ini bukan Pak. Terus saya bilang, nah ini motor Bapak. Nah motor saya tuh yang seharusnya dalam ini tiba-tiba ada di luar gitu, di depan gang itu, di depan si gang itu kan. Dan si posisi si gerbangnya itu teh kekunci. Aduh, ini nggak masuk akal sih. Nggak masuk akal kan? Nah itu kekunci. Nah satpam tuh bawa tadi bilang masuk sini. Iya Pak, saya sumpah Pak. Saya bilang saya sumpah Pak, demi Allah Pak gitu kan. Saya masuk sini Pak. Pak mohon maaf, tante, ini kuburan.
plot twist lagi aja tuh. Kuburan gitu kan. Wah Pak, enggak Pak, saya lihat ada 3 rumah gitu kan. Saya bilang sama Pak, enggak Pak, tadi saya kesini lihat 3 rumah Pak. Enggak Pak. Pak, ini tuh di komplek tuh, belakang komplek tuh Pak kuburan umum gitu kan, TPU gitu kan. Nah ini tuh gerbang dibuka tuh kalau ada yang meninggal aja gitu kan, kalau ada yang meninggal baru dibuka gitu kan. Papa nggak percaya nggak Pak? Karena kan ya kamu jelas-jelas nganterin gitu kan, paket ya, saya ada rumah nganterin 3. paket ada rumah 3. Saya nggak percaya Pak, pas dibuka benar itu, pas si sapanya megang kunci pas dibuka, ya udah Pak saya buka nih, saya dibuka, bener itu kuburan nisan semua dan di situ ada saung dan di situ ada kuncen dan yang kayak banyak orang lah situ kayak kumpul, nanyain lah si kuncennya ke satpam, aya naon cenah, ada apa Pak gitu. Dan satpam bilang ini cenah ada yang gini. Saya kaget lah kok kuburan kata saya teh. Wah itu teh udah badan udah lemas aja udah itu. Pasti, iya. Badan udah lemas kayak udah mau pingsan aja udah itu. Pas dibilang halu tapi nyata nyata. Waduh kata saya teh ini gimana? Kata saya teh. Nah pas gitu si kuncennya itu dia nyamperin gitu kan. Naon Pak gitu kan, ada apa Pak? Sambil ditanya tadi. Ya ini sana tukang ojek ini tadi masuk sini. Nah dan si kuncen itu pun bilang, udah nggak ada orang yang masuk ke sini sana, nggak ada gitu. Jadi kamu masuk mana Vero? Kayaknya masuk ke tempat astral gitu kan, kayak dimensi lain. Alam dimensi lain gitu kan, ke dimensi lain gitu kan, kayak ke dimensinya dia gitu kan. Nah waduh kata saya teh, saya bilang saya sumpah Pak gitu kan. Iya kamu berani sumpah. Saya sumpah demi Allah Pak. Saya masuk Pak, saya masuk ke kuburan gitu, kuburan situ, status situ. Lah kuburan mana Pak? Tadi saya catat Pak, waktu mau masuk ke komplek itu Pak saya lewat dulu hutan, terus kuburan lah. Emang kuburan di mana Pak? Nah si kuncen itu bilang kan Pak ada kuburan mah cuma ini doang gitu, nggak ada lagi. Jadi kamu dibawa kemana? Nah itu kalau hutannya mah bener ada, si hutan itu ngelewat si hutannya. Si kuburan ini nggak ada. Si kuburan yang pertama dia lewat tuh nggak ada. Malah kuburan yang dianggap komplek itu ada. Ada gitu. Malah si kuburannya itu adanya di belakang komplek itu. Jadi dari situ kamu udah lemes banget. Udah lemes banget kayak udahlah dikasih minum dan si kuncen itu bilang, Mang ketemu sawai. Saya bilang kan, Pak saya ketemu kakek-kakek, kumaha wujudna. Ya pokoknya Pak, nyamang bawa ember, bawa cangkul, bukan hancur Pak. Ya. Terus pasti lihat rumah, ya. Hai perempuan, ya. Oke Mang berarti ya dua orang cina. Berarti sebelumnya ada lagi. Tapi Mang alhamdulillah bisa cepat sana. Yang orang yang pertama tuh sampai 2 hari nggak pulang. Terjebak di situ mereka gitu. Mama cina alhamdulillah selamat. Anjir, sumpah kamu mind blowing. Maksudnya kayak ini tuh mau percaya tapi kamu ngalamin, percaya kamu ngalamin gitu. Terus ketemu sosok perempuan rambut panjang gitu kan, mukanya sebelah hancur gitu, dan aku ada di sini gitu. Sampai bilang paket teman bilang ada di sini. Waduh udah astagfirullahaladzim, paket setelah itu kan kamu pulang lah dari situ. Pulang lah, gak ada gangguan lagi. Nah saya pulang lah ke jalur yang tadi, bener gak ada kuburan, gak ada. Jalan jadi biasa selama aja. ini sejauh ini ya bisa disimpulkan bahwa kamu tuh masuk ke dunia gaib ya kayaknya. Dan kayaknya si paket itu pun gaib gitu. Orderan gaib, paket gaib udah. Jadi kayak gitu guys. Vero, ada yang mau ingin disampaikan kepada teman-teman driver ojek online di seluruh Indonesia Raya? Ya intinya untuk teman-teman ojek online, kalau misalkan sudah malam ya lebih hati-hati lagi gitu kan, lebih hati-hati lagi. Dipastikan lagi alamatnya. Dipastikan lagi alamatnya gitu kan.
Dan jangan lupa lah selalu berdoa aja, udah cukup itu aja. Istirahat juga ya. Ya kan. Kejar target tuh jangan terlalu dikejar kayak Vero ya guys, dia sampai kayak gitu. Kejar target boleh gitu kan, tapi jangan terlalu malam gitu kan. Thank you banget ya Fer ya. Sama-sama. Sudah datang ke podcast Kamar Dimensi, Kamar Misteri. Jadi teman-teman mungkin ada poin yang bisa diambil bahwa memang cari rezeki itu maksudnya jangan terlalu dikejar duniawi ya. Karena memang kejadian sama temen aku bahwa banyak gangguan-gangguan yang emang di luar nalar gitu. So thank you banget Vero, terima kasih sudah mampir ke sini berbagi ceritanya. Terima kasih juga buat teman-teman Dimensi udah nonton Kamar Misteri. Oh ya buat teman-teman yang mau nyari kaos Dimensi lain kita jual, ada merchandise-nya, nanti ada linknya di bawah. Dan kalau misalnya pengen berbagi cerita ya, ada Gmail-nya di sini, nanti ada di bawah. So teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye.